Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mentari Rebitri dengan NPM A1C021021 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan. Pengertian perencanaan menurut Mondi, Noe, dan Premaux pada tahun 1993 menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Perencanaan amat penting untuk implementasi strategi dan evaluasi strategi yang berhasil. Fungsi dari perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Syarat-syarat perencanaan menurut Sarwoto pada tahun 1978 halaman 70. Yang pertama, tujuannya dirumuskan secara jelas. Yang kedua, bersifat sederhana atau simpel, artinya dapat dilaksanakan. Yang ketiga, memuat analisis dan penjelasan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan. Yang keempat, memiliki fleksibilitas. Yang kelima, planning didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengertian pengorganisasian menurut Hasibuan pada tahun 1996 mendefinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan peraturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Fungsi dari pengorganisasian adalah sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Proses pengorganisasian yang pertama adalah perumusan tujuan. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap secara baik. Yang kedua, penetapan tugas pokok merupakan bagian dari tujuan dan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, perincian kegiatan, diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan kurang penting. Yang keempat, pengelompokan kegiatan. Kegiatan sebagai hasil dari pengelompokan ini disebut fungsi. Yang kelima, departementasi. Proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi. Yang keenam, pelimpahan otoritas. Pemberian perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Yang ketujuh, staffing. Penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. Lalu yang kedelapan, facilitating. Fasilitas yang harus diberikan dapat berupa materi atau keuangan. Fungsi yang ketiga adalah penggerakan. Penggerakkan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Fungsi yang keempat adalah pengawasan. Pengertian pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai, berkaitan dengan standar apa yang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan dari pengawasan adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau stakeholder menjadi puas. Agar kegiatan pengawasan berjalan efektif dapat dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama tahapan penetapan atau alat ukur yaitu standar, yang kedua tahapan mengadakan penilaian evaluat dan mengadakan tindakan perbaikan menurut Manulang pada tahun 1987 halaman 183. Baiklah, itu dia yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.